Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan coba ganti custom kernel lagi untuk di ROM Oxygen OS ini ya. Dan ini menurut saya masih tetap boros ya, entah dari kernelnya atau dari ROM-nya guys. Karena saya penasaran entah dari ROM atau kernel, jadi saya putuskan akan ganti custom kernel lagi sekali ya sebelum kita ganti ROM. Dan sebelum kita mulai video ini, kita akan intro dulu guys. Oke, let's go. To the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi setelah saya ganti custom kernel dan saya lihat di penggunaan saya, kalau buat ngegame sebenarnya sama aja borosnya ya. Cuma kalau buat sehari-hari sosial media, saya ngerasa lebih adem untuk penggunaan di kernel Panda ini, entah mengapa ya, entah mengapa. Dan ini pendapat pribadi karena saya ngerasain sendiri ya. Kalau kalian ngerasa beda ya kalian bisa aja beda-beda karena beda-beda selera guys. Oke, seperti itu aja. Oke guys, dan di ROM Oxygen OS ini saya sebenarnya sudah ganti custom kernel ya. Di sini saya pakai kernel Agni dan 9.2. Sebenarnya ini bukan yang terbaru ya. Yang terbaru ada 9.3 yang sekarang ya. Karena kemarin saya ganti sebelum update guys. Jadi ya sudah terlanjur. Dan buat kalian yang mau cobain Agni yang terbaru, saya sudah update di video yang sebelumnya. Walaupun agak beda sedikit tapi nggak masalah ya. Karena beda-beda tipis lah. Saya lihat dari deskripsi kernel Agni-nya cuma ada touch improvementnya bertambah itu dicantumin. Dan ada update firmware juga, update firmware 5.0. Dan kalau kalian butuh, kalian bisa pakai firmware-nya juga atau nggak pakai juga nggak masalah sih sebenarnya kalau firmware Agni. Karena saya lihat di deskripsi firmware-nya cuma untuk di firmware yang ya itu versi India aja yang sering bermasalah, jadi dibuatin modifikasi seperti itu ya. Jadi menurut saya kalau nggak bermasalah jadi nggak perlu pakai, nggak masalah juga guys, nggak ngaruh. Dan di sini saya akan cobain pakai kernel Panda yang terbaru ya. Yang sekarang masih 6.3 yang terbaru. Saya nggak tahu pas publish ini sudah ada updatean atau enggak, saya nggak tahu. Cuma saya pakai yang terbaru yang masih sekarang ya pada saat saya buat ini. Dan di kernel Agni ini sebenarnya buat ngegame lumayan, suhunya cuma 40 derajat, main 2 jam ya. Dan kita lihat aja suhu penggunaan baterai saya pas di game untuk kernel Agni ini. Oke, seperti ini grafis penggunaan baterai saya untuk di kernel Agni ini guys. Jadi kayak gini grafisnya, ini nggak sampai 100% sih sebelumnya untuk ngegame ya. Dan ngegame PUBG 2 jam dapat lihat shotnya ya. Di game PUBG saya dapat shot 2 jam sekian ya. Tapi untuk penggunaan layarnya saya agak sedikit kecewa ya, karena ini boros banget entah dari ROM atau kernelnya guys. Jadi sekilas saya cuma dapat shot 4 jam sekian. Ini boros banget seriusan, karena biasanya saya dapat 6 jam 7 jam sekian ya. Saya nggak tahu emang dari ROM atau dari kernel bawaannya yang bikin boros, saya nggak tahu ya. Jadi saya penasaran dan pengen coba ganti custom kernel lagi, karena biasanya memang saya pakai Agni itu agak sedikit boros. Saya lebih suka di Panda biasanya. Cuma ini kan pakai Agni yang non OC, tapi tetap aja segini shot layarnya nggak bisa sampai 6 jam lah minimal guys. Dan saya akan cobain pakai Panda dulu sebelum ganti ROM lagi ya. Oke, kita lihat sekarang, kita tes bentar. Oh ya guys, di ROM ini juga sudah ada gaming modenya ya. Jadi kayak ada game turbo lah kurang lebih, tapi bukan game turbo, dan bisa floating window juga walaupun gak ada special feature floating window, tapi di sini bisa floating window. Jadi bisa balas WhatsApp walaupun di dalam game ya, mirip-mirip lah dengan floating window fiturnya, cuma bukan floating window. Dan kita lihat aja bentar. Oke guys, dan ini di game PUBG-nya ya. Di sini game PUBG dan di ROM Oxygen OS ya. Dan di sini sudah bawaannya bisa smooth ekstrem ini tanpa pakai aplikasi ataupun script ataupun config ya. Dan ini bawaan ROM-nya yang dimodifikasi, bukan dipakai tambahan. Sebenarnya sama aja sih sebenarnya menurut saya. Dia bawaan atau pakai script atau pakai config atau pakai aplikasi sebenarnya sama aja menurut saya guys, karena ini juga sudah ditambah dari bawaan ROM-nya ya. Mungkin script config-nya sudah dipakai permanen ataupun build prop-nya, cuma saya belum cek detail ya. Cuma ya kayak begitulah mungkin menurut saya. Dan kita review aja, bukan mau komentarin ROM-nya, kita review ROM-nya guys. Dan di sini bawaan ROM cuma bisa HD, HDR juga bisa. Dan walaupun kalian ganti custom kernel apapun tetap bisa ya. Cuma kernelnya tuh pengaruh ke sensitivitas layarnya guys, pengaruh dan
boros baterainya juga. Tapi kalau kalian pakai smooth extreme sebenarnya itu lumayan boros ya, boros menurut saya. Kalau smooth extreme itu nggak mungkin nggak boros. Dan kita tes bentar atau langsung aja ganti ya, kayaknya nggak perlu. Kita sudah pernah tes untuk kernel Agni, kita tes untuk di kernel Panda aja, oke? Dan di audio bawaan juga sudah bisa ultra di sini, tapi kita nggak pakai ultra, kita pakai HD untuk bawaan aja lah, nggak masalah karena nggak jauh beda. Dan kita tes langsung ganti custom kernel Panda yang terbaru saat ini, oke? Oke guys, dan di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project dan ini versi 291 official ya. Dan kalau kalian pakai TWRP yang lain, saya saranin pakai yang seperti saya ini. Dan kayaknya sebentar lagi ada update dari Pit Black ini guys, karena saya lihat-lihat juga ada pembaruannya, cuma nggak tahu kapan. Untuk wiretnya kita tungguin aja. Dan kita cari langsung file dari kernel ya guys. Di sini sebenarnya ada Corvus untuk wiret ya, cuma next kita akan install Corvus ini, tapi kita akan tes di kernel ini dulu. Panda 6.3, karena sebelumnya saya paling suka pakai Panda ya. Pengalaman saya di Panda ini lebih hemat baterai, lebih adem daripada Agni. Saya nggak tahu kalau di pengalaman kalian gimana, cuma ini menurut pendapat saya guys. Dan kita langsung install. Kalau kernel bisa langsung tanpa wipe, bisa langsung, oke? Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan di Panda seperti ini settingannya. Sebenarnya kalian mungkin sudah lihat ya, karena banyak banget. Kalau di Panda saya pakai yang Yes Performa karena saya nggak takut buat boros ya. Di sini walaupun pakai Performa OC tapi nggak boros guys. Dan kita pakai auto deteksi dan begitu aja install. Dan kita lihat nanti saya akan review juga untuk penggunaan saya gimana tesnya game. Kita lihat apakah seboros Agni atau memang kernelnya atau ROM-nya yang bikin boros. Ini saya nggak tahu ya, jadi saya pengen coba-coba aja guys. Dan di sini pakai old kamera dan benar ya, di sini memang pakai ROM old kamera plops. Dan kita tungguin sampai kelar. Dan next kita di sini bisa langsung reboot sistem dan sudah kelar ya installernya. Kita tungguin restart. Oke, dan begitu masuk sudah ke home screen tapi dia bilang restarting lagi ya. Kita nggak tahu, kita tes lihat aja bentar guys, kita lihat. Oke guys, jadi setelah restart langsung masuk ke home screen lagi ya. Kayaknya ini aman. Dan kita langsung cek di about phone. Jadi kalau kalian install kernel Panda dia restart lagi sekali misalkan kayak tadi, jadi nggak usah panik ya, jadi aman aja sih ini. Kita lihat di Android version di sini pakai kernel Panda ya, dan di sini masih adem sih, nggak panas-panas banget karena baru install ya, belum kita tes game guys. Jadi ntar kita akan tes game juga ya. Dan sebenarnya dari CPU-Z-nya ini sama aja guys. Jadi nggak ada perbedaan dari Agni non OC dan Panda OC ya. Ini pasti pakai Panda OC. Clock speed dan GPU-nya sama aja sih sebenarnya, nggak ada perubahan. Tapi kita belum tes di game ya. Nanti kita akan tes di game dan kita lihat cepat boros atau enggak, soalnya pakai Agni itu boros walaupun nggak ngegame tetap boros ya. Kita tes aja ntar. Oke guys, dan ini di kernel Panda ya, jadi kita tes langsung bentar walaupun nggak full di video nanti ya, karena ribet guys ngegame sambil gini, kadang ribet serius nggak fokus. Dan kita lihat di sini sebenarnya kalian pakai kernel apapun smooth high-nya tetap ada, nggak ngaruh sama sekali, nggak ngaruh ke kernel, nggak ngaruh di modul, nggak ngaruh dimanapun ya. Ini bawaan ROM. Audio juga sama, tetap aja dan bisa ultra ya, cuma sebiarin smooth high HDR ya sama aja lah, nggak ada perbedaan. Jadi kayak gitu doang ya. Dan kita tes buat game bentar walaupun nggak full, kita liatin juga karena ribet, habis durasi juga.
Oke guys, jadi saya tes selama 10 menitan ya, dan di sini derajatnya lumayan panas ya, cuma 2 match 3 match lah mungkin, tapi suhunya memang panas, apalagi pakai smooth ekstrim ini ya. Bisa jadi karena memang grafisnya dari frame rate-nya bikin hangat dan kernelnya juga, tapi memang bawaan ROM-nya ini yang menurut saya yang bikin panas ya. Karena saya biasanya pakai ROM yang lain kayak Corvus yang lain nggak kayak gini banget ya guys. Jadi kayak gitu doang review singkatnya. Dan menurut saya walaupun ganti custom kernel di ROM ini memang panas ya, walaupun sosial media juga sama, dan kayak gitu doang. Dan buat kalian mencobain aja langsung, buat yang penasaran bisa tes. Dan buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.